Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Marfu'ah, NIM 1801010081199. Kali ini saya akan membacakan tentang 5 materi mata kuliah pendidikan multikultural untuk anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Hardianti Pratiwi, MPD. Materi yang pertama, nilai kedamaian untuk AUD. Damai berarti sikap perbuatan dan tindakan seorang yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Cinta damai merupakan sikap perkataan dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nilai kedamaian semestinya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karakter cinta damai sangat penting dimiliki setiap orang. Proses penanaman nilai karakter antara damai yaitu dengan melalui pemberian contoh langsung oleh guru sehingga dapat diterapkan oleh anak dan dapat langsung dipraktekkan oleh anak. Mengajarkan anak untuk tidak memiliki rasa dendam terhadap orang lain. Saling menghargai berarti melihat lagi atau melihat dengan perhatian anak yang dapat menghargai orang lain akan menjadi anak yang tahu terima kasih. Jadi gurulah yang berperan sebagai contoh kepada anak didiknya, seperti mengajarkan cinta damai. Kita tidak misalnya di sekolahan, anak misalnya berkelahi, jadi kitalah sebagai guru yang mengajar kepada anak belajar untuk berdamai dan saling memaafkan. Dan juga ajarkanlah kepada anak bagaimana caranya cara berterima kasih kepada teman, misalnya temannya memberikan makanan misalnya, atau juga meminjamkan pensil warna. Jadi kita gurulah yang mengajarkan kepada anak cara berterima kasih, mengucapkan kepada temannya yang meminjamkan sesuatu atau memberikan makanan. Seterusnya, materi kedua, implementasi lab cinta dan toleransi untuk AUD. Nilai cinta untuk AUD, Ibnu Qasim mengatakan bahwa cinta adalah kehidupan sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Cinta adalah cahaya, siapa yang tidak memilikinya maka ia seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Adapun penanaman nilai cinta untuk AUD, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri seperti memberi tubuh makanan, minuman yang sehat, membersihkan tubuh seperti mandi, memberikan waktu untuk tubuh beristirahat secara teratur dan sebagainya. Penanaman rasa kasih sayang atau cinta terhadap orang tua yang berwujud dengan sikap patuh dan taat serta berbakti kepada orang tua, menyayangi teman, dan penanaman sikap peduli. Contohnya, misalnya ketika temannya sedang sakit, kita menjenguknya, saling berbuat baik dan sebagainya. Nilai toleransi untuk AUD, toleransi yaitu sifat dan sikap menenggang, menghargai, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya. Yang berbeda seperti toleransi yang berbeda dengan pendiriannya sendiri, contoh seperti toleransi agama, suku, ras, dan sebagainya. Seterusnya yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu implementasi nilai LIP kejujuran dan saling berbagi untuk AUD. Yang pertama yaitulah pengertian nilai kejujuran. Jujur dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan lurus hati atau tidak curang. Secara umum kita jujur sering dimaknai dengan adanya kesamaan antara realitas kenyataan dengan ucapan atau dengan kata lain apa adanya. Makna jujur lebih diartikan sebagai kebaikan dan kemaslahatan. Pengertian saling berbagi. Arti berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi juga bisa kepada Tuhan, sesama, alam, dan setiap hal yang ada di bumi ini. Implementasi kejujuran dan berbagi untuk anak usia dini. Yang pertama itu
Guru harus kritis terhadap permasalahan siswa, konsentrasi, rewet, dan punishment, kebiasaan memberikan stimulus. Peran guru dalam mengimplementasi nilai kejujuran dan berbagi untuk anak usia dini, yaitu dalam pembelajaran guru seharusnya tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih dari itu proses pembelajaran, melainkan ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang murid untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Metode pengajaran dan kejujuran pada anak usia dini. Yang pertama, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berikan pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Melihat. Yang ketiga, berikan pemahaman bahwa jujur itu nikmat. Yang keempat, sebuah cerita sebelum tidur. Yang seterusnya, pemberitahuan dan pujian, uji coba dan praktek, peran orang tua, dan yang terakhir itu guru, peran guru. Metode yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kejujuran dan berbagi pada anak, yang pertama yaitu melalui permainan, yang kedua itu mendongeng atau cerita. Jadi kedua ini adalah metode bagaimana kita mengajarkan kepada anak tentang arti kejujuran. Manfaat mengajarkan kejujuran dan berbagi pada anak usia dini, yang pertama yaitu menumbuhkan sikap empati, yang kedua menumbuhkan sikap bersyukur, yang ketiga menumbuhkan sikap menolong dan bergaul. Untuk mengimplementasikan sikap jujur dan suka berbagi bukanlah kewajiban guru semata, melainkan juga harus didukung oleh peran orang tua agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu memberi teladan sikap jujur, membangun pola komunikasi yang sehat untuk menumbuhkan kejujuran, tidak langsung memarahi ketika anak berbuat salah. Nah, mengajarkan meminta izin, apresiasi kejujuran anak, pemahaman konsentrasi, menanamkan nilai kejujuran melalui cerita atau dongeng. Nah, jadi dengan semua ini bukan guru saja yang berperan, tapi orang tua yang juga ikut berperan untuk mengajarkan semua apa yang ada di materi yang terakhir ini, dan semua ada yang di materi yang ketiga ini. Yang ketiga, terusnya yaitu materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu implementasi nilai lab kebahagiaan dan tanggung jawab AUD. Pengertian kebahagiaan. Kata bahagia merupakan terjemahan untuk happy yang menunjukkan pada makna untung, muzuri yang puas, gembira, tepat, sedangkan kebahagiaan happiness sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera yang ditandai dengan kelanggengan relatif dengan perasaan yang sangat disukai secara doliman, yang nilainya berturut mulai dari hanya kepuasan sampai kepada kesenangan hidup yang mendalam dan intens, serta dengan sesuatu hasrat dan alami agar keadaan ini berlangsung terus. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat anak bahagia itu yang pertama, selalu luangkan waktu untuk bercengkerama. Yang kedua, kembangkan bakat anak, tumbuh yang sehat, mempercayai anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan cegah anak untuk sedih atau melupakan rasa marah. Jadilah panutan, ajari anak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pengertian tanggung jawab adalah kunci kesuksesan anak saat mereka tumbuh dewasa kelak. Jika anak sudah memahami betul pengertian tanggung jawab, maka mereka bisa menjadikan sosok yang mandiri. Komponen kebutuhan afeksi bahagia pada AUD, yang pertama itu perhatian, yang kedua rasa hormat, yang ketiga itu pemahaman. Hal-hal yang dilakukan untuk menanamkan tanggung jawab pada AUD. Yang pertama, sesuaikan dengan usia. Terus berikan dukungan tanpa henti, bangun kepercayaan diri, berikan tugas yang kreatif, dan berikan reward. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tanggung jawab AUD. Yang pertama, faktor bawaan. Maksudnya faktor bawaan itu mungkin itu sudah bawaannya bagi dirinya sendiri, faktor itu ada pada dirinya. Nah, mungkin ini contoh dari kedua orang tuanya, misalnya ada mempunyai salah satu orang tuanya berkelakuan yang tidak jadi anak jadinya bawaannya sampai ke
ke kelas atau sekolahan. Yang kedua itu faktor lingkungan keluarga. Anak juga bisa juga dari faktor lingkungan keluarga, misalnya dari keluarga misalnya sepupu atau contoh yang lain. Jadi anak juga sangat terpengaruh dengan lingkungan keluarga aja. Seterusnya itu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini maksudnya anak kan biasanya kan kebanyakannya banyak bergaul dengan teman. Jadinya melihat dari pergaulan masyarakat atau lingkungan itu anak dapat contoh yang tidak baik, jadi anak terbawa juga ke dalam sekolahan. Nah, seterusnya yaitu yang terakhir materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu tentang manfaat kerjasama untuk anak usia dini. Nah, cara mengerjakan kerjasama pada anak. Yang pertama, mengenalkan permainan bersifat kerjasama, mengenalkan nilai kasih sayang, mengenalkan sikap gotong royong, mengajarkan anak untuk berbagi, mendorong untuk anak membantu orang lain, mengajarkan kesungguhan hati dalam membantu orang lain. Mengenal metode pendidikan metodis anak usia dini. Metode pendidikan Montessori pada prinsipnya membantu untuk menumbuhkan keinginan belajar dari anak kebebasan yang diberikan dengan tetap memperhatikan kepanduan. Anak akan memiliki rasa ingin tahu dan anak menjadi sarana guru serta orang tua untuk mendampinginya melajari sesuatu. Terus ada 3 jenis kerjasama menurut Ahmadi, yaitu yang pertama kerjasama primer, yang kedua kerjasama sekunder, yang terakhir itu kerjasama twinder. Nah, sekian di sini dulu pembacaan 5 materi dari Ulun. Salah dan hilapnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.